محمد رسول الله. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang hanya kepadanya kita memohon pertolongan, memohon ampunan dan memohon perlindungan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang akan bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, satu-satunya tanpa sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam beberapa bulan terakhir kita menyaksikan penindasan yang semakin brutal oleh Israel terhadap Palestina. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti, menargetkan anak-anak, perempuan, dan orang-orang yang tak bersalah. Ribuan jiwa yang tak berdosa menjadi korban kebiadaban ini, membuat situasi semakin memilukan dan menimbulkan duka mendalam bagi kita semuanya. Tanah yang seharusnya damai dan diberkahi kini dipenuhi dengan derita, air mata, dan ketidakadilan yang terus menerus. Pertanyaannya jamaah sekalian rahimakumullah, apakah kita akan tetap diam? Apakah kita sebagai umat Islam dan sebagai manusia yang memiliki hati nurani akan membiarkan penindasan itu terus menerus tanpa melakukan apapun? Apakah kita akan terus bersembunyi di balik ketidakmampuan dan kelemahan tanpa berusaha sedikit pun untuk menunjukkan keberpihakan? Jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berdiri di pihak kebenaran dan keadilan, melindungi orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang tertindas. Dalam surat An-Nisa ayat 75 misalnya ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildanil lazina yaquluna rabbana ahrisna min hazihil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasyira. Artinya, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Rasulullah juga pernah menegaskan, jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah pernah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tidak bisa berperang secara fisik melawan Israel yang menindas saudara-saudara kita di Palestina. Kita juga tidak bisa hadir langsung di sana untuk memberikan pembelaan. Namun bukan berarti kita tidak bisa memiliki apapun, tidak memiliki cara apapun untuk menunjukkan keberpihakan kita. Salah satu perlawanan yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah kita melakukan boikot produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi Israel. Jamaah sekalian rahimakumullah, terdapat sekurang-kurangnya 4 alasan mengapa boikot dapat menjadi strategi perjuangan yang tepat untuk melawan penindasan Israel terhadap Palestina. Pertama, jamaah sekalian rahimakumullah,
Boikot secara langsung dapat mengurangi dukungan Israel dengan menargetkan produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi Israel. Boikot diharapkan tidak hanya berdampak pada perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi juga pada dukungan finansial yang mereka berikan kepada Israel. Ketika boikot dilakukan secara luas dan konsisten, penjualan produk ini akan berkurang, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang diboikot. Penurunan ini dapat memberikan tekanan finansial yang signifikan, memaksa perusahaan untuk pertimbangkan kembali aliran dana mereka yang diberikan kepada Israel, atau setidak-tidaknya mengurangi kapasitas mereka dalam mendukung penindasan Israel terhadap Palestina. Jamaah sekalian rahimakumullah, masih lanjutan nomor pertama. Selain memberikan tekanan ekonomi, boikot juga berperan dalam memengaruhi persepsi investor di pasar modal. Dalam dunia bisnis modern, reputasi perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga, dan boikot yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak reputasi tersebut. Ketika reputasi suatu perusahaan ternoda karena keterlibatannya dengan penindasan atau isu-isu hak asasi manusia, investor yang biasanya mendukung akan memikirkan kembali dukungannya dan mungkin akan mengalihkan pilihannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, data-data menunjukkan bahwa dampak boikot sudah terlihat. Sejumlah perusahaan mengeluhkan turun drastisnya penjualan mereka. Sejumlah perusahaan di Amerika, di Eropa melaporkan kerugian mereka. Sejumlah perusahaan bahkan mengalami pergantian kepemimpinan karena CEO-nya mundur, tidak mampu menghadapi boikot itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, alasan yang kedua. Alasan kedua mengapa boikot merupakan pilihan strategi yang tepat di tengah keterbatasan yang kita punya. Berbeda dengan persepsi sebagian dari kita. Sebagian dari kita kadang berpikir, untuk apa boikot? Nanti yang terjadi adalah perusahaannya tutup. Kalau tutup nanti karyawannya kehilangan pekerjaan. Nanti ujung-ujungnya kita juga yang susah. Jamaah sekalian rahimakumullah, berbeda dengan persepsi seperti ini. Boikot sebenarnya tidak akan merugikan perekonomian negara-negara di mana boikot dilakukan. Dampak boikot dari sisi perekonomian di negara-negara di mana boikot dilakukan dapat dijelaskan baik pada konteks mikroekonomi maupun makroekonomi. Dalam konteks mikroekonomi, boikot akan membawa pada keseimbangan baru di pasar. Syaratnya cuma satu, boikot dilakukan secara damai, boikot dilakukan tanpa kekerasan, boikot dilakukan tanpa bakar-bakaran, dan sebagainya. Telah disebutkan di atas bahwa boikot produk-produk perusahaan yang terafiliasi Israel akan menyebabkan penurunan penjualan, pendapatan dan keuntungan perusahaan-perusahaan yang diboikot. Penurunan pendapatan dan keuntungan tadi akan membawa implikasi pada perusahaan tadi yang mungkin akan diikuti dengan penurunan jumlah karyawan. Sebagian karyawan akan dirumahkan. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, konsumen yang biasa yang beli produk tersebut, dia hanya akan beralih pada perusahaan lain. Jika biasanya mereka membeli produk dari satu merek, mereka akan berpindah ke merek yang lain. Jika biasanya mereka membeli produk dari satu ayam goreng, mereka hanya akan pindah ke produk ayam goreng yang lain. Yang terjadilah jamaah sekalian rahimakumullah, ketika ada satu perusahaan yang mengalami penurunan penjualan, mengalami kerugian, melepaskan karyawan, pada waktu yang sama akan ada perusahaan yang lain yang mengalami peningkatan penjualan, akan ada perusahaan yang lain yang mengalami peningkatan keuntungan, dan akan ada perusahaan yang lain yang akan menambah karyawan. Sehingga secara makroekonomi sama saja. Tidak ada penurunan. Syaratnya cuma satu, sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa semuanya dilakukan dengan damai, dilakukan dengan tenang, dilakukan dengan tanpa kekerasan, apalagi dengan bakar-bakaran dan sebagainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan demikian secara makro dampak boikot di negara-negara yang melakukan boikot sebenarnya tidak akan terlalu signifikan dalam konteks perekonomian secara keseluruhan. Meskipun ada perusahaan yang mengalami kerugian, pada waktu yang sama akan ada perusahaan yang mendapatkan keuntungan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga, bagi sebagian negara seperti Indonesia, boikot justru bisa meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam banyak kasus, produk-produk yang diboikot merupakan produk-produk impor, sehingga boikot dapat mendorong konsumen untuk membeli produk-produk dalam negeri sebagai alternatif. Dan jika boikot dilakukan, maka perusahaan-perusahaan domestik justru akan bisa bersaing. Produk-produk mereka justru akan mendapatkan tempat di pasar. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam konteks ini, gerakan boikot justru akan sejalan dengan kampanye-kampanye lain yang sering kita gaungkan. Cintai produk dalam negeri atau semacamnya. Gerakan boikot bahkan justru akan konsisten dengan gerakan boikot. Seperti yang dilakukan misalnya di Kulon Progo dengan jargon bela beli Kulon Progo. Belilah produk lokal.
dengan kita meninggalkan produk boykot yang merupakan produk impor dan kemudian beralih pada produk lokal, justru kita sedang menegakkan perekonomian lokal. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang keempat, alasan keempat mengapa boykot merupakan pilihan strategi yang tepat adalah bahwa boykot dapat dilakukan oleh siapapun dimanapun. Tidak seperti tindakan-tindakan lain yang membutuhkan mobilisasi fisik atau keterlibatan politik formal. Boykot bisa dilakukan secara individual oleh konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Di seluruh dunia, konsumen bisa memilih untuk tidak membeli produk-produk dari perusahaan yang terafiliasi Israel, sehingga setiap orang dapat berkontribusi dalam perjuangan melawan penindasan Israel terhadap Palestina. Keberhasilan boykot tidak bergantung pada keputusan pemerintah atau institusi besar, tetapi pada kekuatan kolektif individu-individu yang berkomitmen untuk menolak produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan penindasan. Namun tentu saja jamaah sekalian rahimakumullah, penting untuk dipahami bahwa boykot ini tidak serta-merta berarti bahwa produk yang diboykot itu haram. Produk yang diboykot halal jika memang itu produk halal, tetap bisa digunakan. Yang menjadi fokus perhatian adalah bahwa kita harus mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi oleh Israel. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu, gitu ya, dalam situasi tertentu, produk-produk dari perusahaan-perusahaan tersebut masih dapat dimanfaatkan, terutama jika penggunaannya mendukung perjuangan melawan penindasan atau ketika tidak ada alternatif lain yang tersedia. Tentu saja dalam contoh yang ekstrim, anak-anak Palestina tentu tidak perlu memboikot makanan jika memang itu ada, walaupun makanan itu adalah produk dari Israel, karena itulah yang bisa mereka makan. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi boikot yang dimaksud bukan berarti mengharamkan produknya, tetapi kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin meninggalkan, tidak membeli produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi Israel. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu juga jika seseorang sudah terlanjur memiliki produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang diboikot, tidak berarti kemudian harus membuangnya saat ini juga, melemparkannya begitu saja dan sebagainya. Terlebih bila tidak memiliki alternatif, gunakan, lanjutkan sampai pada waktunya rusak, dan kemudian ketika beli yang baru, beli yang tidak terkait dengan Israel. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hal ini yang dimaksud dengan boikot adalah gerakan yang cerdas, yang berkelanjutan, bukan emosi sesaat, bukan sekedar respon reaktif. Jamaah sekalian rahimakumullah, lebih dari itu, meskipun ada banyak produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi Israel dan mungkin sangat sulit untuk memboikot semua produk-produk tersebut, tidak berarti bahwa boikot tidak perlu dilakukan sama sekali. Boikot bisa tetap dilakukan, dimulai dari hal-hal yang paling sederhana yang masih bisa ditinggalkan sampai ke hal-hal yang nanti mungkin lebih sulit. Meskipun kita mulai dari hal-hal yang kecil, insya Allah secara keseluruhan pada level agregat dampaknya tetap akan bisa berpengaruh terhadap penjualan produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang diboikot. Boikot bisa tetap memberikan dampak signifikan, bahkan jika dilakukan secara bertahap dan dimulai dari skala kecil dengan memilih produk-produk yang paling mudah untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Dampak kolektif dari semuanya itu tetap akan besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberi kekuatan, keteguhan hati dan keberanian untuk menunjukkan keberpihakan kita terhadap kebenaran dan keadilan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, boikot seperti yang bisa kita katakan memiliki potensi yang luar biasa dan mungkin akan memberikan dampak yang signifikan. Tetapi tentu saja melaksanakan boikot bukan berarti tanpa tantangan. Ada sejumlah tantangan. Tantangan yang pertama adalah kurangnya informasi yang jelas tentang asal-usul produk-produk dan afiliasi perusahaan yang produksinya. Yang mana sebenarnya produk-produk yang harus diboikot dan mana yang tidak. Keraguan-keraguan atas ini biasanya kemudian membuat kita menjadi ragu-ragu. Apakah saya harus memboikot produk tertentu atau tidak. Karena itu menjadi penting memang untuk
bersama-sama nanti meningkatkan ketersediaan informasi, transparansi tentang produk yang mana yang merupakan produk yang harus diboikot dan mana yang tidak. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain itu tantangan lainnya adalah keterbatasan pilihan bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam boikot, terutama ketika produk-produk yang diboikot bukan kebutuhan dasar atau teknologi yang sulit digantikan. Dalam banyak kasus, konsumen terpaksa tetap menggunakan produk-produk itu meskipun sebenarnya mereka ingin memboikot karena tidak ada alternatif. Tapi kembali ke semangat awal bahwa lakukan yang bisa dilakukan. Sambil terus dalam jangka panjang kita mendorong umat kita untuk semakin mandiri, untuk semakin mampu untuk memproduksi produk-produknya sendiri. Di sisi lain jamaah sekalian rahimakumullah, bagi sebagian saudara kita yang mungkin memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, mungkin boikot juga tidak mudah. Karena seringkali boikot harus diikuti dengan meninggalkan satu produk yang mungkin lebih murah ke produk lain yang mungkin lebih mahal. Dalam hal ini sekali lagi prinsip yang tetap berlaku adalah lakukan yang bisa dilakukan. Dan ketika ada yang baru melakukan sangat terbatas, tentu saja kita tidak kemudian terjebak pada judgement. Kenapa kok baru begitu? Tapi kita kemudian secara positif bersama-sama mendorong, yuk yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberi kekuatan, keteguhan hati dan keberanian untuk menunjukkan keberpihakan kita terhadap kebenaran dan keadilan. Meskipun kita tidak berada di medan perang atau di garis depan, kita tetap bisa mengambil bagian dalam perjuangan ini melalui tindakan nyata, antara lain melalui boikot produk-produk dari perusahaan-perusahaan terafiliasi Israel. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kecil yang kita ambil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.